Indonesia. Hai millennials, ketemu lagi deh. Sama kita deh. Di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan hari ini pakaian kita kayak mau ke mall ya, mau ke bioskop. Iya dong, ini pakaian anak-anak milenial zaman now. Kalau Pakaian gue nonton bioskop banget, pasti gue pakai gini. Hoodie ya kan. Iya, kalau kamu kan nutupin biar gak masuk angin. Kalau Dita masuk anginnya nggak di kepala, nggak di badan, di kepala. Kepala say. Dingin. Gitu. Tapi gue kalau nonton bioskop, lo suka jajan dulu nggak? Popcorn gitu jajan? Popcorn, iya itu pasti sih. Popcorn manis asin kalau sekarang. Manis asin, iya. Ada kan sebelah-sebelah. Ada manis asin sebelah-sebelah. Emang harus balance sih hidup tuh ya. Kadang-kadang kita udah mulai enak manis gitu, butuh yang asin-asin gitu. Tuh, itu biasanya trennya kayak gitu tuh, popcorn manis asin. Betul. Kalian apa kabar pagi ini? Hai. Kabarnya gimana? Sekarang apalagi kayaknya kalau Nuke lihat jalanan Jakarta udah mulai macet lagi, berarti tandanya aktivitas sudah mulai kembali mau normal udah ya? Mulai normal, betul. Semuanya aktivitas sudah mulai normal juga. Gitu meskipun protokol harus tetap ketat ya. Harus kalau ya. itu. Kayaknya sekarang tuh barang yang wajib kita bawa selain dompet dan handphone, masker. Masker? Ya. Gue dulu pernah, udah lama, 2020 waktu awal-awal, bulan Maret, bulan April, gue masuk ke minimarket nggak pakai masker, diliatin deh kayak apaan. Iya kan? Awal-awal kayak bulan April, ya? Iya kayak orang aneh. Apalagi kalau lu batuk. Iya, udah diliatin ya. Zaman itu ya, zaman sekarang kan udah agak santai. Kalau sekarang ya udahlah ya, kita kayaknya harus memang mau nggak mau harus siap dengan new normal, pandemi menuju ke endemi nih, mudah-mudahan. Ya, betul banget. Dan sambil nemenin pemirsa di rumah atau di mana aja lagi nonton kita, mungkin lagi siap-siap mau beraktivitas di luar rumah atau dalam rumah gitu kan, kita bakal ngebahas tentang film. Seru ya kayaknya kalau berbicara film, karena kita bersyukur juga sekarang bioskop udah kembali dibuka, walaupun duduknya kita harus berjarak gitu kan, tapi setidaknya kita udah bisa lagi nih menyaksikan atau menonton film langsung dari bioskop. Betul banget, jadi nggak hanya di luar negeri aja, di Indonesia ini juga memiliki banyak cerita superhero. Betul. Dan superhero asli Indonesia tersebut memiliki universe yang diberi nama Jagat Sinema Bumi Langit atau Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU. Ini kayak MCU, Marvel Cinematic Universe. Kita juga punya dong. Bumi Langit gitu kan. Nah, di tahun 2019, screenplay Bumi Langit resmi mengumumkan Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1. Ya, Jagat Sinematik Bumi Langit Jilid 1 ini atau Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU sendiri ini merupakan proyek kerjasama antara Screenplay Pictures dan juga Bumi Langit Studios yang nantinya akan menampilkan kisah superhero asli Indonesia. Nah, dalam Jilid 1 ini telah dipersiapkan 8 film yang akan berada dalam jaringan film yang berada di dalam satu cerita ya. Jadi Jagat Sinema Bumi Langit dibuka dengan patriot pertama, yaitu Gundala yang telah tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu. Yes, jadi para aktor dan aktris Indonesia papan atas ini dipastikan akan terlibat di Jagat Sinema Bumi Langit. Dan mereka adalah Abimana Arya Satya yang berperan sebagai Gundala, terus ada Chico Jericho juga sebagai Godam, dan ada Pevita Pierce sebagai Sri Asih, dan Chelsea Islan sebagai Tira, dan Tara Basro sebagai Merpati. Terus ada juga Asmara Abigail, ini akan memerankan Destiny Kita, dan Hannah Al-Rashid sebagai Camar. Ada Kelly Tandiono juga sebagai Bidadari Matalang. Ya, kemudian ada Joe Taslim ya yang sebagai Mandala, ada Vanessa Priscilla sebagai Cempaka, ada juga Della Dartian sebagai Nila Umaya, ada Aryo Bayu sebagai Gani Zulham, terus ada Bron Palarei sebagai Pengkor, Lukman Sardi sebagai Ridwan Bahri, terus ada Daniel Adnan sebagai Tanto Ginanjar, Tatiana Safira sebagai Mustika Sang Kolektor, dan gak ketinggalan ada Adisti Zara juga sebagai Virgo, dan ada Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api, dan Nicholas Saputra ini si ganteng sebagai Aguanus. Ketawa gue. Si ganteng kalau kata lu? Gue ya, ganteng. Makasih lo Nuke, makasih banget. Enggak, Nicholas Saputra maksud gue. Oke. Jadi dari 19 karakter yang diumumkan, ini ternyata nggak semuanya memiliki film solonya sendiri. Beberapa tokoh ini akan muncul di dalam satu film secara bersamaan. Misalnya nih, di film Gundala kita nggak hanya akan melihat tokoh Gundala aja, tetapi juga kita akan melihat tokoh Merpati, tokoh Camar, Ridwan Bahri, dan juga si Pengkor.
Itu. Si Pengkor. Ada semuanya, Pengkor karakter musuhnya. Iya. Itu bisa muncul semua dalam satu. Tapi pemainnya keren-keren sih. Iya emang kayak semua pemain film diajak main gitu di film itu. Ada semua, Aming aja ada. Oh iya. Ada Aming. Iya. Tadi sampai Joe Taslim, Dian Sastrowardoyo, ya kan? Ya pemain-pemain yang kita udah nggak ragukan lagi kualitas Ya pemain-pemain aktingnya gitu. nomor 1 lah ibaratnya, semua diajakin main di film ini. Keren ya. Gitu. Ini biayanya besar kayaknya ya. Besar. Soalnya dari bayaran pemainnya aja Ya. udah kita bisa Ini tebak gitu kan. BABI ini banyak biaya. BABI. Banyak banget biayanya Gue pikir nih. lo akan mendikte itu gitu. Banyak biaya nih, mahal nih, keluar Mahal, duitnya nih ibaratnya mahal, kayak ini film gitu. mahal nih guys ya. Gitu. Ini sebenarnya omongan Bumi Langit Cinematic Universe ini udah dibahas sebenarnya udah beberapa tahun lalu dari zamannya Marvel Cinematic Universe. Tapi gue juga nggak ngerti yang mereka mau kasih lihat yang mana. Sampai serial sampai film Gundala keluar. Oh, Ini Gundala. dia gitu yang pertama. Ini nih. Pertama kalinya gitu ya Iya, kan. sempet bingung gue. Mungkin kalian ada yang belum pernah nonton Gundala, kayaknya sekarang Gundala udah ada tersedia deh di beberapa OTT. salah satu OTT. Jadi kalian bisa lihat nih karya pertamanya gitu kan. Gue udah nonton yang Gundala tahun dulu. Gue belum. Yang zaman dulu banget. Gue belum banget. Yang mirip banget sama Captain America. Ntar gue nonton. Ada zaman Karena dulu banget. penasaran Mirip gitu. banget sama Captain America gitu. Ya mungkin kan memang kiblatnya. Iya, terus itunya apa sih namanya, ganti bajunya, perubahan dari Terus manusia ke modelnya jagoannya. mungkin memang mau ngambil ke si Iya, Amerika. emang pakaiannya Iya. mirip biasa. Tapi yang jelas waktu itu gue inget, jadi cara dia berubah jadi superhero-nya, perubahan Mirip banget. pakaiannya. Iya, cuman kayak masih zaman dulu banget. Misalnya dia berubahnya di sini nih, pas udah berubah di sini. Oh pindah tempat. Pindah tempat kayak zaman dulu banget, kurang teliti gitu, kurang detail bikinnya. Iya. Kurang smooth gitu ya. Ah. Kalau kata kita Perubahannya sangat, ya kalau menurut gue masih kelihatan banget. Ya Iya, udah ini animasinya betul. gitu Dan kan. ini yang gue suka nih, mungkin gue udah pernah bahas juga, jadi pembuatan kostumnya itu bener-bener detail. Gue udah lihat kostumnya sendiri, itu pembuatannya menghabiskan puluhan juta. Total tuh beberapa kostum ratusan juta. Wow. Dia bener-bener Makanya gue detail. bilang ini mau film mahal nih ya. Dari kostum aja udah berapa. Terus tadi dari segi pemainnya, bayarannya aja kita udah tahu kan Ya. kira-kira berapa. Terus tadi kamu bilang itu kostum gak hanya satu. Iya. Banyak ya. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Iya. Kayaknya ini film memang film mahal guys ya. Pertama ya nggak apa-apa sih, biasanya kan kalau untuk pertama kalinya gitu kan gong gitu. Ya. Harus bener-bener Yang bagus, diperhatikan yang bagus semuanya. yang kerennya gitu kan. Kerennya. Ini kayak Masa nanti mau jadi, abal-abal. pokoknya kalau kayak Gundala gitu nanti pakai model kostumnya itu saingan sama si Gatot Kaca pasti. Oke. Mahalnya ya, detail-detailnya. Apakah nanti Gundala akan bertemu dengan Bisa si jadi. Gatot Kaca seperti kayak di Bisa jadi. Marvels? Bisa jadi. Serial-serial Marvel kan pada akhirnya satu-satu terus ketemu gitu kan. Itu bisa jadi, dan untuk detailnya bakal kita bahas setelah satu ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita kembali lagi di Hai Indonesia. Pastinya masih barengan sama Ditan dan ada Nuka juga di sini, gitu kan? Iya. Apa lu? Ya enggak, aku menyapa iya. Oh iya, sorry. Ini kita lagi ngebahas tentang film di Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 ya. Jadi rumah produksi screenplay Bumi Langit ini sudah mengumumkan daftar judul film yang masuk ke dalam Jilid 1 Bumi Langit Cinematic Universe. Dan berikut diantaranya, yang pertama adalah Gundala Putra Petir ya. Gundala ini pertama kali diperkenalkan lewat serial komik Gundala Putra Petir karya Hasmi yang dirilis pada tahun 1969. Dalam komik tersebut, Gundala diceritakan sebagai insinyur bernama Sancaka yang berambisi mencari serum anti petir. Alih-alih menemukan serumnya, Sancaka malah tersambar petir hingga mempertemukan dirinya dengan Raja Petir Krons. Krons mengangkat Sancaka menjadi anaknya dan memberikan kalung ajaib yang bisa mengubah dirinya menjadi manusia super. Widih. Ya, dan film Gundala sendiri guys yang merupakan pembukaan awal untuk sederet film superhero jagat sinema Bumi Langit. Nah, film Gundala ini menceritakan tentang Sancaka yang bekerja sebagai buruh pabrik. Pada suatu hari, ayah Sancaka ini memimpin rekan-rekan bersama buruh untuk melakukan aksi protes kepada pemilik pabrik dan menuntut adanya kenaikan gaji. Saat itu juga ayah Sancaka bersama rekan-rekannya bertemu dengan penjaga bersenjata yang memang sengaja disewa oleh pemilik pabrik.
Yap, dan aksi protes ini justru menjadi tindakan anarkis dan membuat ayah Sancaka meninggal dunia akibat ditikam oleh rekannya yang sudah disuap oleh sang pemilik pabrik. Kemudian setelah kematian sang ayah tersebut, Sancaka juga harus ditinggal oleh ibunya. Kemudian ia harus menjalani kehidupan jalanan yang sangat berat. Pengalaman pahit inilah yang membuat Sancaka menjadi sosok yang egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Hingga suatu saat ia terobsesi membuat serum penangkal petir dan tenggelam dalam obsesinya tersebut sampai diputuskan oleh sang kekasih. Dalam kesedihannya akibat diputusin, Sancaka berlari di bawah hujan dan tersambar petir hingga hampir meninggal. Tapi sang Raja Petir bernama Krons memiliki rencana lain nih dan memberikan Sancaka kekuatan untuk mengendalikan petir. Dengan kekuatannya inilah akhirnya Sancaka harus mengemban tugas yang berat untuk menumpas kejahatan dan juga membela kebajikan. Sikapnya yang egois membuat Sancaka mengalami pergolakan batin dalam melakukan tugas karena memang ia harus bersikap peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini selain tayang di negara Indonesia, film Gundala juga berhasil menembus Toronto International Film Festival bersama beberapa film, antara lain adalah film Joker karya Todd Phillips, Radioactive dari Marjan Satrapi, dan juga Knife Out yang dibintangi oleh Chris Evans dan juga Daniel Craig. Nah, setelah berhasil tayang di Toronto International Film Festival 2019, Gundala kembali menoreh prestasi internasional karena film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini masuk dalam nominasi Best Production Design Asian Film Awards atau AFA ke-14 ya. Dan dalam nominasi ini Gundala berkompetisi dengan 4 film dari negara lainnya. Di antaranya adalah film dari India yaitu Gully Boy, terus ada So Long My Son dari Tiongkok, dan The Wandering Earth dari Tiongkok, dan bahkan bersaing dengan film Korea Selatan, Parasite yang terkenal banget itu. Ya betul banget ya. Tapi selain itu pada Piala Citra 2019 lalu, Gundala ini berhasil memenangkan 3 penghargaan dari 9 nominasi. Di antaranya ada penata suara terbaik, pengarah sinematografi terbaik, dan juga penata efek visual terbaik. Lalu pada Piala Maya 2019, film ini juga berhasil mendapatkan 2 penghargaan dari 10 nominasi. Di antaranya aktor utama cilik atau remaja terpilih dan tata suara terpilih. Oke, dan membicarakan tentang film Sri Asih nih, tadi kan ada temannya Gundala nih, film Sri Asih nih ya. Ini disutradarai oleh Upi Avianto dan ditulis oleh Joko Anwar. Film ini direncanakan tayang pada tahun 2020 lalu, tapi rencana ini harus terketunda ya karena pandemi COVID-19. Akhirnya pada 16 Juni 2021, Upi Avianto melalui akun Instagramnya mengunggah foto dirinya di hadapan poster film Sri Asih. Dari poster film itu, film Sri Asih kemungkinan akan dirilis pada tahun 2022. Tapi belum diketahui ya di bulan apa filmnya akan dirilis. Sabar dulu. Harap sabar. Karena memang film Sri Asih ini diangkat dari komik dengan judul yang sama ya guys, yaitu Sri Asih. Dan Sri Asih ini merupakan tokoh superhero perempuan fiktif yang sudah ada di komik Indonesia sejak tahun 1953 silam. Nah, Sri Asih ini sendiri dibuat oleh R.A. Kosasi yang dikenal sebagai Bapak Komik Indonesia pada tahun 1953. Dan pertama kali diterbitkan oleh penerbit Melodi asal Bandung, Jawa Barat pada tahun 1954. Dan film Sri Asih ini menceritakan tentang Sri Asih yang merupakan jelmaan dari Dewi Kesuburan yang dipercaya oleh kalangan masyarakat Jawa Barat bernama Dewi Sri. Tokoh di balik Sri Asih ini adalah Nani Wijaya, seorang perempuan Sunda yang bekerja untuk agen kriminal dan investigasi yang memiliki kekuatan super yang setara dengan 250 pria dewasa. Banyak. Nggak kebayang. Cewek tapi ya. Kekuatannya kayak gimana. Dan diketahui juga ya bahwa Nani Wijaya atau tokoh Sri Asih ini memiliki kemampuan khas yang menjadi andalannya dalam menumpas kejahatan, yaitu Triwikrama yang merupakan titisan dari Dewa Wisnu untuk menggandakan diri dan memperbesar diri. Kalau dia menyebut kata Dewi Asih, maka Nani akan berubah menjadi tokoh Sri Asih yang ditakuti oleh para musuh. Dewi Asih berubah gitu ya. Asik. Ayo 250 pria nih.
Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi mukanya nggak kayak gue sih. Enggak. Oke, dan selanjutnya ini ada sosok pahlawan super dari Indonesia tersebut, si Dewi Asih juga memiliki, juga memiliki tujuan khusus, yakni sebagai role model bagi perempuan Indonesia yang mandiri, kuat, serta berkarakter. Jadi Sri Asih ini sebenarnya merupakan bentuk atau gambaran perempuan Indonesia yang tidak hanya mengajarkan nilai moral aja, tapi juga memiliki keteguhan diri yang kuat serta mandiri. Dari sisi penampilannya, tokoh Sri Asih digambarkan serupa dengan perempuan biasa khas Jawa Barat yang menggunakan kain kemben gitu loh, berwarna hitam dengan pinggiran seperti aksesoris emas, mahkota, dan memiliki selendang merah. Ya, penampilan Sri Asih juga sangat mewakili karakter bangsa Indonesia ya. Baik dari sisi pakaian yang dikenakan maupun kehidupan sehari-harinya nih. Kalau dari karakter kelokalan yang kuat tersebut, tokoh Sri Asih bisa diterima oleh berbagai kalangan termasuk lembaga regulasi di Indonesia yang pada saat itu hanya boleh membuat segala bentuk hiburan dengan aspek edukasi dan kearifan lokal aja. Betul, dan R.A. Kosasih ini tercatat sudah membuat sebanyak 9 seri komik Sri Asih. Ke-9 seri tersebut adalah Sri Asih di Singapura, Sri Asih di Surabaya, Sri Asih versus Si Mata Seribu. Terus ada juga Sri Asih di Makau, dan Sri Asih versus komplotan Kawa-Kawa. Ada juga Sri Asih versus Grombolan, Sri Asih versus Serigala Hitam, Sri Asih dan Bajak Laut, dan yang terakhir adalah Sri Asih tertangkap. Kena dia. Kena nih. 250 pria tenaga gimana itu kalau bisa kena yang nangkep 500 ya kan? pria. Oke, selanjutnya ini ada Godam dan Tira ya. Kalau kita berbicara tentang Godam ini pertama kali muncul dalam komik bertajuk Memburu Dokter Setan, karya Widodo yang dirilis pada tahun 1969. Dan kisahnya berlanjut dalam beberapa komik, diantaranya adalah Mencari Jejak Mayat pada tahun 1970, Sinar Mata X di tahun 1973, dan Panik di tahun 1976. Nah, Godam memiliki nama asli Awang yang tadinya berprofesi sebagai supir. Ia mendapat kepercayaan dari Bapak Kebenaran untuk memiliki kekuatan Godam yang berasal dari dimensi lain. Ia juga memiliki kemampuan super, yaitu bisa terbang dan punya kekebalan super ya. Jadi bila diperhatikan, kostum dan kekuatan Godam ini mirip dengan Superman. Yap, betul. Dia Gitu Superman-nya Indonesia gitu deh. Berarti ada ininya juga belakangnya. Nggak inget gue. Bajunya. Nggak inget gue. Tapi dia karakter Superman Indonesia yang gue inget. Oke. Sedangkan karakter Tira ini pertama kali diperkenalkan lewat komik yang dirilis pada tahun 1975. Jadi karakter tersebut diciptakan oleh Gun Mardiono yang dikenal dengan nama Nono. Nah, Tira ini memiliki nama asli Susi. Ia adalah seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan bela diri. Dia mengenakan kostum berteknologi tinggi saat menjadi Tira. Tira dikenal sebagai salah satu partner pahlawan Gundala dan juga Godam dalam memerangi kejahatan. Dengan bermeditasi, Tira bisa memanggil roh 9 naga demi mengalahkan musuh utamanya, yaitu Citrun. Gitu. Citrun. Kupikir Citrun tuh yang buat baju, bukan? Hah? Bukan. Ada, Apa sih? buat ngilangin noda. Ada merek mobil, ibaratnya kayak gitu. Citrun, pakai Citrun kalau noda gitu kan. Ini kalau biasanya ngomong-ngomong tentang komik, emang yang tahun 70-an tuh banyak. Terakhir tahun 90-an akhir ada namanya Carok yang gue inget. Carok? Ada Carok sama Kapten Bandung. Kapten Bandung? Iya, kalau Carok tuh dia kayak, ya gue baru baca yang komik edisi 1 doang sih, yang kedua belum. Jadi pas dia mau keluar, Carok kan sebenarnya celurit ya kalau nggak salah ya. Nah kalau Kapten Bandung tuh komedi. Oh. Jadi mau nangkep maling nih, kesandung dulu. Iya, ada unsur komedinya Ada. lah ya. Pokoknya dia ada lucu-lucunya, jadi nggak tegang-tegang banget. Iya, tapi gambarnya gitu. bagus. Cuman gitu, komedi-komedi gitu, kesandung lah, apa. Oh iya. Ah. Pengetahuan gue hanya sebatas bobo saat itu kayaknya. Oh ini Nirmala. Jadi kayaknya untuk cosplay superhero yang kayak lelaki banget kayak gitu dulu gue nggak dikasih tonton kayaknya sama Bobo tuh bokap. banyak, ntar gue inget kita bahas Iya, habis satu ini ya. Bobo. Jadi Bobo belum terbit, gue udah punya. Iya, teman bermain dan belajar ya. BO. Jangan Bobo. Bobo. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka Zuta dan ada Ditan Sudiro di sini. Yap, bener banget. Kalau tadi kan kita udah ngomongin Gundala, Sri Asih, Yes. Gundam tadi ya?
Godam. Gundam gue. Godam, dia jagoan pakai palu gede, palu Godam. Godam, ya Allah kok Gundam. Bukan. Udah lanjut ya. Gue yang salah. Lanjut ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu tokoh komik lagi yang ini sempat Nonton nih gue. lama nih, ratusan episode di komik di TV ya. Salah satu TV nasional waktu itu. Yaitu si Buta dari Gua Hantu Mata Malaikat. Ini dia punya si Buta apa Wiro Sableng yang punya Kliwon? Buta kan? Buta. Si Kliwon siapa? Itunya yang monyetnya. Iya, benar. Monyetnya. Oh, Kliwon. Iya, kayaknya gitu karakternya. Jadi si Buta dari Gua Hantu ini merupakan karakter utama dalam serial cerita silat yang diciptakan oleh komikus Ganesh TH pada tahun 1960-an. Komik ini pertama kali terbit pada tahun 1967 dan dicetak ulang pada tahun 2005. Komik ini adalah salah satu komik silat pertama karya komikus Indonesia yang telah mempopulerkan cerita silat khas Nusantara. Yap, untuk seri pertama komik Si Buta dari Gua Hantu ini ada di tahun 1967 dan itu berfokus pada asal-usul ya, si Buta yang bernama asli Barda Mandrawata. Nah, dirinya ingin membalas dendam kepada Matang Malaikat. Dikisahkan mulanya ia adalah seorang pemuda tani yang cukup mahir bersilat di sebuah desa di pelosok Banten. Suatu hari desanya diobrak-abrik oleh pendekar buta yang sakti yang diberi julukan si Mata Malaikat yang kemudian menewaskan ayah gadis pujaan Barda dan juga ayah kandung Barda sendiri. Ini yang gue inget ya, bajunya dia itu terbuat kalau nggak dari kulit ular, kulit naga. Gue agak lupa tuh yang mana. Dia kayak bersisik-sisik hijau gitu emang kan. dibikin dari situ. Dia ketemu yang raksasa, terus dia bikin sendiri lah. Anyway, akhirnya si Barda, si Buta ini ingin menuntut balas, tapi ilmu silatnya nggak cukup untuk melawan si Mata Malaikat. Akhirnya Barda menyepi dan memperdalam ilmunya di sebuah gua demi menguasai ilmu Mata Malaikat. Ia rela, ia nekat menggores matanya dengan golok hingga buta ya. Nah, setelah buta, ternyata naluri dan indera pendengaran Barda jadi lebih kuat. Itulah rahasia yang ia cari selama ini. Ya, singkat kisah nih, berbekal ilmu yang dipelajarinya itu, Barda membuat perhitungan dengan si Mata Malaikat. Barda akhirnya bisa mengalahkan si Mata Malaikat dan akhirnya menuntaskan dendamnya. Tapi ternyata itu baru awal ya dari petualangan Barda yang kini berjuluk Si Buta dari Gua Hantu. Ia pun akhirnya mengembara ke pelosok-pelosok Nusantara untuk memberantas kejahatan. Betul sekali, dan selanjutnya ini ada Patriot Taruna, Virgo and the Sparklings. Ini Virgo pertama kali diciptakan oleh Yan Mintaraga dan melakukan debutnya lewat komik pada tahun 1973. Ini gue gak inget Virgo yang mana sebenarnya. Gue juga. Jadi sejak saat itu Virgo ini menjadi salah satu karakter yang paling dikenal di jagat bumi langit. Dan dia juga memegang peran di komik Patriot Prahara di mana 30 jagoan jagat bumi langit bertemu. Dan kemudian pada 2017 melalui line webtoon, Anissa Nisfihani dan Eligo mengadaptasi akhirnya Virgo ke versi modern dengan judul Virgo and the Sparklings ya. Nantinya versi yang ada di webtoon inilah yang akan diangkat menjadi alur cerita film Patriot Taruna Virgo and the Sparklings. Oke, dan komik webtoon Virgo and the Sparklings ini bercerita tentang Riani, seorang anak kuliahan di Surabaya yang membentuk sebuah band bersamaan dengan temannya. Ada Monica dan juga Usi. Riani memiliki kekuatan yaitu bisa melihat gelombang suara yang dihasilkan dari sumber suara apapun. Ia bahkan bisa melihat warna suara dari setiap orang lain yang setiap warna tersebut mempresentasikan emosi yang dihasilkan. Jadi Riani ini bisa mengetahui apakah kata-kata yang diucapkan seseorang itu tulus, berbohong, marah, ataupun penuh dengan cinta. Ih, seru ya. Pengen loh. Punya kayak gitu. Tapi nggak ada daripada insecure sendiri ntar. Dan oke, seiring berjalannya waktu, Riani bertemu dengan Charmin yang biasa mengendalikan gelombang suaranya untuk menyerang dan memanipulasi pikiran seseorang, dan juga bertemu dengan Ganendra, seorang juri dari sebuah talent show yang ternyata memiliki kemampuan telepati yang kemudian nantinya Ganendra ini akan mengajari Riani untuk bisa mengontrol kekuatannya. Oke, dan kita balik ke Gundala Putra Petir. Film ini akan menjadi sequel dari film Gundala yang terbit pada tahun 2019. Dan berdasarkan Gundala pertama, dia sudah diakui dan disokong oleh pemerintah. Dan dibuatkan kostum yang lebih proper lagi nih, dan kostumnya lebih keren pastinya. Sebenarnya belum ada informasi lebih lanjut tentang sequel film Gundala ini sih. Ya,
terus selanjutnya dari Gundala kita ke Mandala. Mandala Golok Setan. Nah, Mandala ini merupakan karakter pendekar hasil karya dari komikus legendaris Mansur Daman alias Man yang dirilis pada dekade 1970-an ya guys. Dan Mandala sendiri sebelumnya pertama kali muncul di komik Bidadari Mata Elang dan akhirnya mendapatkan seri komiknya sendiri. Oke, dan ini membicarakan tentang Mandala. Mandala ini sebenarnya merupakan seorang pendekar yang berasal dari Sungai Ular dan merupakan anak dari Nyi Narasati. Dia adalah ratu dari siluman buaya putih. Namun Mandala kemudian kabur dari pengawasan ibunya dan berlatih dengan pamannya Batara, seorang pendekar hebat berlengan satu. Ya, Mandala merupakan seorang pendekar yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga memiliki berbagai ajian-ajian atau ilmu langka dan sakti mandraguna, mirip seperti si buta dari gua hantu ya. Dan Mandala juga ahli dalam berkuda dan ahli dalam memainkan pedangnya. Kudanya sendiri merupakan teman setia Mandala ketika berpetualang berkeliling Nusantara. Nah, selain ahli dalam berkuda dan menggunakan pedang, Mandala ini juga memiliki jurus tenaga dalam yang disebutnya sebagai gelombang batu karang. Dengan tenaga dalam ini, Mandala bisa menghancurkan apapun dengan mudah dan dia juga menggunakan ilmu tenaga dalam ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, ini secara fisik Mandala memiliki tinggi sekitar 177 cm, wah lebih tinggi dari saya, dan berat badan sekitar 71 kg, lebih kurus dari saya. Semuanya lebih dia daripada Anda. Gue 75 gitu kan. Sedangkan untuk penampilannya, Mandala ini memiliki tubuh yang kekar, berbadan tegap dan berotot, yang dikombinasikan dengan rambut panjang berwarna hitam. Udah jelas beda ya, Tan. Jauh, rambutnya panjang. Udah gitu rambut panjang berotot, Tan. Berotot ya. Kalau kamu itu perut gue kan aja, otot satu otot gue. one pack. One Bukan pack six gue. pack, one pack. Alias dun. Iya, makanya beda nih karakternya ya. Oke, selanjutnya ada Patriot nih ya kan. Patriot ini akan menjadi film penutup dalam jagat sinema Bumi Langit Jilid 1. Patriot sendiri adalah nama kelompok superhero dari Bumi Langit yang konsepnya nih kurang lebih sama lah ya seperti Avenger, kan tadi gue udah bilang kan sama Marvel, pasti ntar akan kayak gitu nih jadi satu semua. Atau seperti Justice League ya dari DC Comics. Nah, Patriot pertama kali muncul sebagai serial komik yang diterbitkan oleh Seraten Komik Indonesia yang beranggotakan para pahlawan super seperti Godam, Gundala, Sri Asi dan juga Aquanus. Komik tersebut terbit dari satu episode dengan judul Patriot Eksperimen pada November 1996. Yap, dan cerita komik itu bermula dari kecerobohan sekelompok pemuda yang menerobos instalasi rahasia yang terlantar di tengah hutan. Suatu spesimen kemudian tanpa sengaja terlepas dari pengawetannya dan menjadi monster-monster mengerikan. Pihak militer pun akhirnya meminta bantuan kepada kelompok superhero Patriot yang terdiri dari Godam, Gundala, Aquanus, dan juga Maza. Ya, Bumi Langit Komik sebagai pemilik hak cipta Gundala dan karakter superhero lainnya ini kemudian merilis buku komik cetak Patriot yang berjudul Prahara pada awal tahun 2019. Nah, dalam situs Bumi Langit disebutkan ada 6 superhero yang tergabung dalam kelompok Patriot ya. Wah, ini menarik banget sih, Avengers ala Indonesia ibaratnya. Kan tadi udah gue bilang kan, kayaknya pasti akan buat yang ala-ala karena dari film Gundala aja udah seperti Kapten Amerika kan tadi kamu bilang, iya, persis gitu. Dan ada beberapa karakter lain juga kan di film itu kan. Dan akhirnya bener kan ketemu. Akhirnya semuanya bakal ketemu nih. Nah ini tadi kan ada beberapa film yang kita bahas ya. Jadi dari ke-8 film tadi sebenarnya hanya film Gundala aja yang udah ditayangkan. Film Sri Asih udah syuting, tapi kan yang memiliki pengunduran jadwal tayang ya. Dan juga beberapa penggarapan film cerita pada superhero itu juga mau nggak mau mengalami penundaan karena pandemi COVID-19. Semoga kedepannya nggak ada halangan lagi sehingga kita bisa melihat ke-7 film lainnya dari jagat sinema Bumi Langit Universe. Ini selain ini apa namanya film yang lo tunggu-tunggu juga tuh? Apa KKN di Desa Penari itu kan juga belum tayang. Ya. Mundur mulu, delay mulu. Ya, tiap pesawat delay. Iya, mau tayang PPKM lagi, mundur lagi. Kenapa sih film yang lain aja nggak mundur-mundur? Iya. Ini kayaknya memang S3 marketing. Sengaja kayaknya. Sengaja nih bikin orang penasaran. Orang makin penasaran semuanya. Dia udah nentuin tanggal tuh sebenarnya juga memang mungkin jangan-jangan emang tanggal hoax doang. Iya, di set diundurin dulu kayaknya. Oke, kalau kayak gitu kita harus break dulu. Nanti kita akan bahas yang lainnya. Jangan kemana-mana untuk kalian ya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Hai Indonesia. Ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan Udah kayak cerita. belum gue? Udah. Untuk Indonesia lebih baik Hai pastinya Indonesia. ya. Serem ah. Ini 300 tenaga pria ada di sini. Ini bukan Sri Asi nih, Sri yang lain nih kayaknya nih. Aduh, Belas Asi kalau gue. Yoi, tadi kita udah ngebahas tentang BCU, Bumi Langit Cinematic Universe. Iya, universe ya. Kali ini kita nggak bahas Bumi Langit Cinematic Universe, kita bahas universe kita aja. Yang lain aja dulu kita bahas tinggali itu. Kita mau bahas apa penipuan kira-kira? universe. Iya, ini ya kan si Salaman. Salmanan. Oh iya, gue emang sengaja ngomongnya Salaman gitu. Kemarin kan banyak artis yang terseret kasus Doni Salmanan. Ngomong-ngomong gue dari awal tahu ini nama palsu. dia Dari tuh awal lebih gue tahu nama palsu. Aturan dia namanya kasih Salaman aja. Salaman kasih duit. Yoi, Salaman gue kasih. dari awal udah tahu nih Salmanan nih nama palsu nih. Tapi bener namanya Doni S emang, belakangnya S gitu kan. Oh, tapi Jadi, bukan Salmanan. Bukan. Jadi si Doni Salmanan ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dalam kasus platform Quotex. Nah, Doni Salmanan dijerat pasal 45 ayat 1 JO pasal 28 ayat 1 UU ITE ya, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, terus pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Yang lama aja, Pak. Iya, jadi sebelum terjerat kasus penipuan, Doni ini dikenal sebagai katanya tuh crazy rich-nya Bandung, guys. Tapi bukan tanpa sebab ya. Gelar tersebut memang diperoleh olehnya karena dinilai dermawan dan suka membagi-bagikan hartanya secara cuma-cuma saja. Bukan hanya kepada masyarakat biasa, aliran dana Doni juga diketahui pernah sampai nih ke kalangan artis-artis tanah air nih, banyak nih. Berikut deretan artis yang pernah menerima dana sawer dari Doni Salmanan. Ini gue nggak tahu artis siapa aja, jadi gue penasaran sebenarnya sama berita ini. Ini yang pertama ada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ini emang pasangan kan ya, Leslar nih ya? Ya udah punya anak, Cong. Udah punya anak? Oh oke. Udah nikah, Bukannya udah baru punya nikah? anak. Oh udah lama ya Dan nikahnya. anaknya jadi dikasih nama Leslar. Serius loh? Dia bikin koin juga namanya Leslar. Ya maksud gue, oke lah itu nama lu berdua gitu. Ya anaknya Leslar. Ya udahlah ya. Iya tapi kan Ganggu lo ya, udahlah, ganggu. Udahlah ya, udah terserah dia. Koin, gue nyari tahu tentang koinnya nggak ada berita kecuali launching. Ya udahlah. Ya launching udah berita sih. Anyway, nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini terseret dalam kasus Doni Salaman kalau kata Nuka. Hal tersebut tidak terlepas dari pemberian amplop berisi sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar dari Doni Salmanan. Dan saat ini, Ya waktu itu dia ini udah ngasih menikah. waktu mereka berdua nikah tuh kasih hadiahnya gila, gokil. Oh, iya. Hampir 1 M Emang, apa? tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, Kalau setahu nggak gue salah. tuh sempat ada ini juga selebgram cewek-cewek dikumpulin. banyak. Tapi ini jelas kayak ditransfer 5 juta selalu promo, maksudnya uangnya jelas. Iya tapi tetap aja gitu Jelas kan. gitu, nih uang promo, nih uang langsung posting promo gitu. Ya kalau dia ngasih duit pernikahan untuk Leslar 1 M mah nggak ada apa-apa. Serius lu 1 M? Ih kalau nggak salah hampir segitu. Pusing sih sekarang Ya sih. secara rekeningnya dia pas di periksa sama Ratusan. kepolisian 513 kurang lebih 513 miliar. Gue nggak tahu nolnya berapa. Pusing sih, itu nggak sempet diumpetin tuh ya. Iya, nggak tahu deh tuh yang udah dipakai nama orang lain kan. Ah. Selanjutnya ada artis Rizky Febian juga nih yang katanya terseret karena penyanyi dan komposer musik Rizky Febian juga menjadi salah satu selebriti tanah air yang pernah menerima aliran dana dari Doni katanya. Kala itu Rizky mendapat dana 400 juta rupiah dari Doni untuk produk minuman yang dibuatnya, dan dana tersebut diterima Rizky setelah Doni menawar harga tertinggi pada lelang yang dibukanya. Lelang. Iya tetap kan hitungannya kan kayak wah lu nggak ada seberapanya lah duit segitu bagi dia ya kan. Bukan untuk penggunaan dana pribadi ya, tapi putra komedian Sule tersebut memakai dana dari Doni yang diberikan untuk sebagai donasi. Ini kan Rizky Febian berada Di pelukanku. Pelukanmu ya? Ya gitu-gitu. Cinta yang gitu ya? Gitu suaranya, iya. Anaknya Sule. Iya bener kan? Iya anaknya Sule. Gue lupa Ya Allah. muka, inget lagu aja. Iya. Dan selanjutnya ini ada Reza Arab. Nama Doni Salmanan ini mulai dikenal publik ketika memberikan saweran yang fantastis kepada YouTuber Reza Arab ketika melakukan live streaming saat bermain game. Oh, gue nonton potongan videonya. Tahu-tahu dia muncul gitu. Iya dapat duit bener.
Wah serius nih kata Reza. Iya gue nonton videonya, gue inget sekarang. Reza sudah mendapatkan saweran 400 juta rupiah dari Doni pada 15 menit pertama. Nggak berhenti di angka tersebut, seiring berjalannya waktu, Doni terus menambah jumlah sawerannya. Hingga live streaming berakhir, total dana yang diberikan dari Doni kepada Reza Arab adalah sebanyak 1 miliar rupiah. Hal ini bukan hanya membuat Reza terkejut, tetapi juga publik. Ditambah ketika ditanya mengenai alasannya memberikan dana fantastis tersebut, Doni hanya menjawab bahwa dirinya sedang gabut, lagi nggak ada kerjaan ya. Wih, keren banget. Gabutnya aja ngasih 1 M. Gabut 1 M bro. Karena menerima aliran dana dari Doni Salmanan dengan jumlah yang fantastis, nama Reza Arab ikut terseret kasus penipuan dilakukan oleh Doni. Reza akan turut diselidiki oleh polisi dan dana dari Doni berpeluang untuk disita. Aduh, bikin repot. Kalau mau diselidiki banyak banget lah influencer, selebgram yang dapat duit dari dia gitu kan. Ini repot sih. Oke, selanjutnya ada Alfie Rev, ya kan? Aku sempat kaget juga sih ketika nama Alfie Rev ini juga ikut. Sorry jelasin ke gue dong, Alfie Rev itu yang mana nih? Kamu tahu lagu videonya Wonderful Indonesia? Oh nggak tahu deh. Dia komposisinya, dia yang buat video itu. Dia musiknya. Lati. Oh itu gue tahu, itu kan gengnya Reza Arab. Ini dia yang videonya. Oke. Gitu. Tahu gue. Nah, YouTuber Alfie Rev ini pernah menggebrak publik dengan karyanya Wonderland Indonesia. Kok wonderful sih? Berkolaborasi dengan finalis Idol Indonesia Novia Bakhdim. Kamu belum pernah nonton videonya? Belum. Lagunya gue tahu, lagu yang Lati itu gue tahu. Enggak yang sama videonya Novia Bakhdim ini. Mungkin kalau udah lihat gue tahu kali. Wah ini banget sih, Bo. Mungkin ya. Videonya. Wah, tinggal di zaman dia. Alfie menampilkan must-have lagu-lagu daerah Indonesia dengan musik EDM-nya, terus menghadirkan juga keindahan warisan budaya Indonesia sebagai latar tempat, dan tentunya proyek tersebut membutuhkan dana yang gak sedikit kan ya. Dan diketahui Doni menjadi salah satu pemberi dana atau sponsor bagi proyek Wonderland Indonesia. Menanggapi kasus penipuan yang menimpa Doni, YouTuber kelahiran tahun 1995 tersebut akhirnya buka suara ya. Alfie menyatakan kesanggupannya bila pihak kepolisian menetapkan dirinya harus mengembalikan dana proyek tersebut gitu. Bahkan dia menawarkan juga kalau memang kepolisian butuh bukti, laptopnya dia akan kasih. Jadi repot semuanya ya? Ya, karena akan ditelusuri sama kepolisian. Duit ini larinya kemana Tolong aja. lu kalau misalnya satu hari lu kaya, lu gak usah nyebar-nyebar duit ke orang banyak. Ke gue aja. Biar gue yang pasang badan. Kalaupun gue nyebar duit ke orang, gak usah gue konten gitu. Ya. Gue pasang badan. Pak polisi nanya langsung gue, iya pak bener pak. Nuke pak, saya gak tahu apa-apa. Ibaratnya kayak gitu ya kan. Iya. Aduh tapi sebelah salah sih. Kalau menurut gue kan ini ternyata penipuan kan. Ya, kalau nggak dikontenin nanti nggak nambah peserta. Kalau diem aja nggak bertambah tuh peserta. Menurut gue sih gitu. Jadi emang harus dibikin konten-konten heboh biar orang percaya dan orang ikutan. Ya, Gitu. butuh pengakuan sih intinya orang-orang seperti ini. Iya, butuh pengakuan, diakuin orang, diajak. Awalnya ikutan. mungkin butuh pengakuan, lama-lama dia ingin membranding dirinya, ujung-ujungnya Kena deh, jujurnya kena deh. Iya, kayak mie instan kan gitu. Terlalu instannya Terlalu instan gak nggak baik juga. guys. Yap, kita bakal baik lagi habis satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai. Kita balik lagi di Hai Indonesia, Yap. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik. baik. Tarik napas dulu gara-gara berita tadi. Tapi kalau dia nih tengil sih, cuman gak setengil yang satu kalau kata gue kasusnya. Ya, apapun lah, 500 miliar umur 23 tahun. Lu ngapain 23 tahun? Indra Kents itu gitu. Iya, lu 23 tahun ngapain coba gue tanya. Ya Allah, baru lulus kuliah. Gue lagi jadi ini, apa... MC. Iya, tapi iya. Gue lagi di udah ini. mau nebak, pasti Ditan gak lain gak Gue bukan lagi di nyebutnya ini. MC Bukan, gue penyiar. masih ingat gue 23 tahun tuh di mana. Gue lagi event, jadi kuli event intinya sih. Jadi kuli event, ngangkat-ngangkat barang, apa, segala Kalau macem. gue sih udah nebak, lu akan jawab Lagi gitu. kayak begitu. Lagi pasti gak jauh-jauh dari nyari duit ya? Iya. Dan gak 500 miliar bayaran gue. Ya lau sokap. Waktu itu event 30 hari, bayaran gue per hari 150 apa 120 gitu. Lu pernah dengar gak bayaran Raffi Ahmad terbaru? Apaan? Dia nge-MC. 20 juta? Enggak. Mending 20 juta. 4,5 M untuk 45 menit. Di mana nge-MC apaan? Ya untuk bayar dia nge-MC Raffi Ahmad. Programnya apaan? Apapun. 45 menit bayaran dia 4,5 miliar. Bayaran kita coret banyak. 4,5
4,5 M, Bo. Berapa? 45 menit, 4,5 gue terima. Coretnya banyak. Itu ginjal gue langsung bergejolak, nyut gitu. Dengar 4,5 M untuk 45 menit. Tapi kalau Raffi Ahmad, maksud gue gini loh, kalau kita ngomongin tadi Indra Kents, Doni S itu tadi kan, yang gue bilang tadi beberapa tahun lalu kita nggak siapa mereka gitu. Maksud gue aja baru menemukan fakta bahwa Doni Salmanan tahun 2018 nanya-nanya di forum Facebook bagaimana caranya menjadi supir ojek online atau taksi online. Dari dia itu sekolah aja dulu, gue baca ya, ini mohon maaf kalau salah. SD gak lulus, sempat jadi kuli bangunan lah, tukang parkir lah. Nah, terus kalau Raffi Ahmad kan kita tahu dia siapa. Iya, cuman maksudnya yang tadi gue mau kasih tahu itu nggak mau nyamain nama mereka. Tapi fantastisnya pendapatan Raffi Ahmad, bayangin sekali nge-MC segitu, ya Allah Tuhan. 4,5 ya. Aduh, 4,5 Iya, untuk 45 menit aja. Iya, tapi Raffi Ahmad tuh jelas gitu, 10 tahun lalu kita tahu dia lagi main. Ya kalau dia kita tahu ya, berjibakunya dia dari tinggal di kosan, emang maksudnya ada kerja keras. 15 tahun lalu lo inget gak dia ngapain? Gue inget. Iya, maksudnya inget gak lo 15 tahun lalu dia ngapain? Gue inget. Gue inget. Dia ini bukan bintang biasa, Let's Dance Together. Masih main-main FTV ya, yang sama itu bikin gitu. apa vokal grup Raffi Ahmad. Siapa aja sih kok gue lupa. Ayusita, Laudia Sentia Bella, Dimas Beck. Gitu. Nah, kalau dia ini contoh maksudnya mungkin dia bisa ada di posisi sekarang karena memang usahanya dia dari nol. Jelas. Maksudnya memang merangkak gitu loh, nggak langsung yang brek gitu dia jadi Sultan Andara sebutannya sekarang gitu. Nah, kalau orang-orang ini nggak tahu tadinya siapa, tiba-tiba muncul dengan bahwa main trader, main saham apa segala macem, jadi miliarder nih kayak gue gitu. Ya kan banyak yang nggak taunya nipu orang. Ada beberapa video kan yang akhirnya dipotong di bagian tertentu sama netizen, disiarkan tentang dua orang oknum tersebut, si Indra Kents sama si Doni Salmanan ini. Dan emang agak unik gitu, ditanya duitnya dari mana. Ngangong jawabannya nggak jelas. Nggak bisa dijawab dengan jelas gitu. Saya belajar terus matanya kedip-kedip gitu kan 3 bulan. Sebenarnya kalau orang yang bisa membaca gerak tubuh aja udah paham nih dia berbohong atau enggak. Iya, dia ngakuin belajar 3 bulan. Video Deddy Corbuzier yang manggil Indra Kents. Akhirnya pas Indra Kents jadi tersangka, Deddy manggil narsum lain kan. Waktu itu gue wawancara dia tuh sebenarnya lagi nyindir dia, kata Deddy. Tapi dia nggak nyadar. Malah nyadarnya dipikir orang, padahal gue lagi nyindir di depan orangnya, kata dia gitu. Baru ngaku kayak gitu akhirnya Deddy Corbuzier. Ibaratnya kayak gitu ya. Nyindir orangnya, dia nggak ngerasa, kata Deddy kayak. Emang si botak yang saat itu kan memang pinternya suka beda sama botak kayak gini. Tunggu. 500 miliar, nolnya berapa? Tahu nggak lo? Hitung dah, ngegelinding dah. Ini giseng ya, 5 juta nolnya 6. 500 juta nilai nolnya 9. 500 juta. 500 miliar nolnya 12 ya? 12. 12 kan? Iya, 12. 12 dong. 12 kan ya? 500 9 miliar. 9 tambah 3, iya 12. Iya. Iya kan nolnya untuk berapa 500 juta. 500 juta nolnya 9. 500 miliar tambah 3 nol lagi kan? Iya, nolnya 12. Ngeglinding dah tuh ya, kayak bola. Gue aja nggak tahu, gue baru tahu loh 500 miliar nolnya 12, baru tahu. Baru puyeng deh gue gitu kan. Oke dah, kita Ya nggak usah. Allah, mudah-mudahan di rekening kita besok Nggak usah ada pusing-pusing. segitu. Nggak tahu dari mana. Duit dari mana? Lu jangan Orang merah gua- tuyul ya Tan, mentang-mentang bapaknya tuyul. Tuyul, gue kasih tau ya, tuyul juga capek disuruhnya 500 miliar. Bingung juga dia, ini duit dari mana 500 miliar. Tuyulnya juga bingung. Kok kabur nih lama-lama Iya, katanya. tuyulnya langsung melaporkan diri ke dinas apa? Nah siapa si Doni S ini mungkin sama tetangganya gini kan, wah jangan-jangan dia pesugihan. Yoi, itu. Kayaknya dadakan. Iya, itu tuyul langsung ke Depnaker lapor, saya nggak bisa nih diginiin nih. Ke tenaga Dan gitu kerja. pernah dengar gak yang dia bilang istrinya mau dijadiin jaminan. Udahlah, sedih lah. Udah pengantin baru, ya sudahlah meng Next, sedih. kita kalau bahas gitu. selanjutnya aja nih. Kita Jadi- bahas yang baru ya. Ya. Biarkan dia yang meng sedih aja. Ini kita nggak dari usah ikut-ikut sedih guys. ada berita baru, yaitu Kementerian Agama meresmikan logo label halal yang baru Ya, Ini baru. bukan halal yang halalin aku, Mas, bukan. Iya siapa tahu kan Bukan. nanti tuh kode bisa gue kirimin jadi stiker. Yoi. Lo pikir kalau ditempel langsung dihalalin? Jadi lo bawa stikernya, ada cowok, ini dia ditempel. Halalin. Mas, saya halal, mau Iya, halalin saya. ibaratnya gitu. Oke, ini jadi
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama atau Kementerian Agama ini telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Alasan perubahan desain logo ini merupakan bagian dari perpindahan wewenang sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH Kemenak. Nah, sebagaimana diketahui, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dan ini berlaku efektif ya, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022. Oke, nah kalau terkait nasib produk logo lama, Kepala BPJH Muhammad Akil Irham ini juga menjelaskan bahwa produk yang menggunakan logo halal MUI masih berlaku hingga masa berlakunya habis gitu. Jadi sehingga penerapan label halal baru ini dilakukannya bertahap ya guys ya. Dan Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham juga menggarisbawahi tidak semua produk harus ganti label halal menggunakan label baru berwarna ungu sekarang. Nah, akan tetapi kalau sudah kadaluarsa barangnya barulah bisa diganti menggunakan label yang baru. Oke, dan label ini nanti akan berlaku secara nasional. Jadi label halal dari BPJPH ini akan berlaku secara nasional. Sekretaris BPJPH Bapak Muhammad Arfi Hatim mengatakan bahwa label halal Indonesia akan menjadi tanda bahwa suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Label halal Indonesia ini wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk yang telah mendapat sertifikasi halal. Bapak Arfi juga menuturkan bahwa ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal ya. Pencantuman label halal ini merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal di samping menjaga kehalalan produk secara konsisten. Ini juga untuk memastikan seluruh aspek produksi terhindar dari produk tidak halal dan memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal sudah berakhir, serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Ya, dan kalau kita lihat dengan logo yang baru ini punya filosofi tersendiri ya dari label halalnya, karena kan bentuk halal terbaru ini mengadopsi bentuk gunungan pada wayang. Jadi label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Huruf Arab penyusunan kata halal yang terdiri atas H, Lam, Alif, dan Lam ini disusun dalam bentuk menyerupai pegunungan pada wayang. Gunungan-gunungan gitu ya. Oke, dan bentuk label halal Indonesia ini terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik. Dan gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas atau lancip ke atas ini melambangkan kehidupan manusia. Kepala BPJPH Bapak Muhammad Akil Irham mengatakan bahwa bentuk gunungan ini menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut atau semakin mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Motif surjan pada label halal ini juga mengandung makna filosofis. Bagian leher surjan memiliki kancing 3 pasang atau 6 biji gitu yang menggambarkan rukun iman, dan motif lurik sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pemberi batas yang jelas. Ya, warna utama dan sekunder label halal Indonesia ini kan punya makna ya. Warna utamanya ini kan sekarang jadi ungu yang mempresentasikan makna keimanan dan kesatuan lahir batin juga daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan juga pastinya ketenangan. Makna yang terkandung pada bentuk dan warna label halal sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kepastian. Oh, udah butuh kepastian. Lu kan butuh kepastian untuk dihalalin nih kayaknya. Ntar lu gue labelin, liatin lah ya. Enggak, ntar lama-lama di gue bikin stiker, gue bikin stiker nanti. Ya. Di Halal. jidat gue udah tulis halal. Gitu. Oke, kalau gitu pemirsa, sambil menunggu Nuka dihalalin, kayak kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa protokol kesehatan harus tetap ketat ya. Dari mulai masker, mencuci tangan,
menjaga Terus- jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, halalin dulu. Buffalo gathering is not good for you guys. Jangan ya. Kalau gitu Dita Sudira pamit undur diri. Duka Zita juga beserta tim yang bertugas hari ini. Kita pamit undur diri guys. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Halalin. Halalin lo.